Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yofiram Channel. Di video kali ini kita akan membahas kewajiban suami dan istri dalam pernikahan menurut Islam. Apa saja kewajiban suami dan istri dalam pernikahan menurut Islam? Sebelum kita memasuki videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk memberikan informasi yang menarik untuk Anda. Langsung saja kita masuk ke videonya. Faktanya menikah enggak hanya sebatas tinggal bersama sampai maut memisahkan. Bela dalam Islam, suami dan istri memiliki kewajiban dan pernikahan tersebut yang artinya patut dipenuhi terhadap pasangannya. Kira-kira apa saja ya? Apakah kewajiban istri itu membersihkan rumah? Apakah kewajiban suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya? Daripada salah menerka, baiknya mencari tahu informasi yang sebenarnya. Melansir dari berbagai sumber, kewajiban suami dan istri dalam pernikahan menurut Islam. Para suami memiliki beberapa kewajiban yang menjadi hak istri dalam pernikahan. Di antaranya, 1. Memberikan mahar dan nafkah. Kewajiban pertama suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam adalah memberikan mahar dan nafkah. Mahar merupakan mas kawin yang patut laki-laki berikan saat menikahi perempuan. Sedangkan nafkah enggak hanya sebatas uang dapur, melainkan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, "Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, "Dan kewajiban bapa memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." Yang kedua, menggauli istri secara baik. Menggauli di sini adalah bersenggama atau bercinta dengan istri. Dalam Islam, ini menjadi salah satu kewajiban suami pada istri, yaitu untuk menggauli pasangannya dengan baik, nggak boleh kasar atau sampai menyakiti. Dalam surat An-Nisa ayat 19, terjemahannya berbunyi, "Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Yang ketiga, menjaga istri. Suami wajib menjaga istrinya dengan baik, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya, dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya. Suami pun wajib menjaga rahasia istrinya. Yang keempat, membimbing istri. Kewajiban suami adalah memberikan bimbingan agama pada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Suami juga wajib menjaga istrinya dari perbuatan dosa yang dapat mendatangkan keburukan pada keluarga. Disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Yang kelima, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Dalam Islam, suami wajib memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada istri. Artinya suami wajib bertutur kata lembut, memberikan rasa tenang, mengekspresikan rasa cintanya, dan menunjukkan kasih sayang.
Kewajiban ini ada dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Itulah kewajiban untuk para suami. Kemudian kewajiban istri pada suami dalam pernikahan menurut Islam. Yang pertama, menaati suami. Kewajiban pertama istri pada suami adalah taat pada suami. Contoh, taat misalnya istri patuh ketika suami menyuruhnya untuk beribadah, menutup aurat, dan lain-lainnya. Namun istri wajib taat kecuali dalam hal-hal yang melanggar aturan agama dan kesusilaannya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 terjemahannya berbunyi sebagai berikut. Kaum laki-laki itu pemimpin wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka alas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan harta mereka. Maka wanita yang saleha ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki. Dalam Islam, ketaatan seorang istri pada suami disebut setara nilainya dengan jihad laki-laki. Tetapi ada kalanya istri dapat mendiskusikan sesuatu sebelum membuat keputusan, seperti membahas pekerjaan, keluarga, pendidikan anak, dan sebagainya. Yang kedua, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Ketika suami wajib memberikan nafkah berupa penghasilan pada istri, maka istri wajib menjaganya. Artinya istri wajib merawat dan menjaga harta yang suaminya berikan. Bahkan jika memungkinkan, istri mampu mengembangkan hartanya. Bagaimana dengan menjaga rumah? Hal ini dimaksud dengan seorang istri enggak boleh keluar rumah tanpa izin dari suaminya, dan enggak boleh membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah saat suami sedang enggak ada. Sedangkan menjaga kehormatan suami adalah dengan enggak menyebarkan aib suaminya, seperti sama dengan yang wajib menjaga rahasia istri. Maka istri enggak boleh menyebarkan rahasia suaminya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, kerelaan suami dan menghindari murkanya. Istri wajib mencari kerelaan atau diridhoi dari suami, sebab dalam Islam kerelaan suami merupakan tiket seorang istri mendapatkan surga dan kebahagiaan akhirat. Karena itu, istri harus berusaha mendapatkan kerelaan suami. Ada berbagai macam cara, diantaranya melakukan tindakan yang menyenangkan suami, membantu suami menyelesaikan pekerjaannya, memenuhi kebutuhan suami, dan sebagainya. Namun dalam mencari kerelaan suami, istri wajib menghindari amarah atau murkanya. Artinya jangan sampai melakukan tindakan yang justru membuat pasangan marah. Hal ini tidak hanya menghapus usaha mencari ridho suami, tetapi juga memberikan dampak buruk pada keharmonisan rumah tangga. Yang keempat, memahami urusan bercinta. Jika suami memiliki kewajiban menggauli istrinya, di sisi lain, istri wajib memahami urusan bercinta. Istri tidak boleh menolak ketika suami mengajak bercinta, sebab dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada kondisi yang mana istri tidak dapat memenuhi kebutuhan suami, seperti sedang sakit, nifas, menstruasi, dan sebagainya. Namun usahakan untuk membicarakannya secara baik-baik dengan pasangannya.
Yang kelima, menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan kepada suami. Menunjukkan wajah yang manis tentu akan memberikan kebahagiaan bagi suami yang melihatnya, bukan begitu? Ini merupakan kewajiban bagi seorang istri terhadap suaminya dalam pernikahan menurut Islam. Sedangkan menyenangkan suami dapat dengan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan rasa bahagia dalam hati pasangan. Tidak perlu mewah atau sulit, bisa dengan memasak menu favoritnya, merapikan rumah, atau sekedar membelikan hadiah kecil. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Sebaik-baik perempuan ialah seorang perempuan yang apabila engkau melihatnya, engkau merasa gembira. Jika engkau diperintahkan, dia akan mentaatimu. Dan jika engkau tidak ada di sisinya, dia akan menjaga hartamu dan dirinya." Itulah rangkuman dari kewajiban suami dan istri dalam pernikahan menurut agama Islam. Kewajiban suami menjadi hak untuk istri, begitu pula sebaliknya. Selain itu, keduanya saling melengkapi dan mengimbangi. Ketika suami dan istri berusaha melakukan kewajiban masing-masing dalam pernikahan, insya Allah pernikahan akan harmonis serta bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan tentang pelajaran agama Islam. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kami selalu bersemangat untuk memberikan informasi yang menarik untuk Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.